Berani minta mahar? Mau? Mau, Mau? mau. Biar ku buat kamu mau. Awalnya aku cuma mau minta mahar kecil. Tapi lihat, kamu bikin kakiku patah. Jadi sekarang aku mau 1,8 juta. Dan aku baru di sini. Aku butuh rumah besar. Kalau ke toilet, aku harus nyetir. Beliin mobil. Minimal 1 juta. Kalau enggak, aku enggak aman. Mobil sama rumah. Dua-duanya nama aku. Itu baru aman. Boleh? Sekalian aja keluarga Su. Buat kamu semua. Deal. Nggak usah nunggu lagi. Yuk, bikin anak sekarang. Anak. Bikin anak apaan? Guruku bilang, keseimbangan yin dan yang, bantu jalanmu. Itu bisa patahkan kutukanmu. Menurutku, kantor ini cukup sempurna. Pasti kedap suaranya luar biasa. Bikin anak? Mimpi aja. Dasar mesum. Keluar. Pergi. Pangeran kecil, nipu siapa? Kecil? Sialan. Aku ini besar. Kamu buta ya? Panduan nikah dari guru ini. Gak bakal jalan. Udah kamu baca. Kalau belum, sini kasih. Anakku, turunlah dari gunung. Cuma dengan nikahi gadis Su. Itu, dan bikin anak kamu bisa ubah takdirmu. Guru gak bisa kasih mahar yang layak. Ah, please. Aku udah hidup 300 tahun. Nikah berkali-kali. Nggak pernah keluar duit. Lihat nih. Ya udah, buku rahasia ini aku kasih ke kamu. Cara selingkuh. Sial, salah. Yang ini benar. Kejantanan pria. Sana, pelajari. Guru, 300 tahun. Bermanfaat banget ya. Tunggu dulu, muridku. Jalan di depan masih panjang dan berat. Aku masih khawatir soal kamu. Tahu nggak? Coba aku tes kemampuan kamu. Sejauh mana udah berkembang? Jawab aku. Gimana caranya biar dia mau mengubah nasibku? Bikin anak. Dokter, Katanya ruang VIP. Dokter pribadi aja nggak ada. Ayah, si Chen Luo itu, dia keterlaluan banget. Dia minta mahar 1,88 juta. tambah 18 emas, villa mewah, dan mobil mewah juga. Calon menantu macam apa ini? Ini jelas, cuma mau uras duit. Apa? Cuma 1,8 juta? Nggak bisa. Terlalu kecil. Paling nggak 8 juta. 18 emas? Murahan. Harus 88. Terus balik nama mention Yunling ke nama Xiao Luo. Mobilnya juga Xiao Luo yang pilih atau beli baru aja. Ayah udah gila ya? Xiao Luo itu pria hebat. Mahar segini mah nggak ada apa-apanya buat dia. Wan Hao, kamu perlakukan dia yang baik. Kasih dia cucu ya. Ayah, Chen Luo itu cuma pecundang. Aku harus punya anak dia. Ogah, gak mau. Dokter Su, gawat. Bosong pingsan. Apa? Lumayan juga. Tolong aku. Untung ketemu aku. Bisa mati kamu. Racun dingin di dalam. Pertama aku pakai tangan penyembuhku dulu. Lalu jarum ilahi buat narik racunnya keluar. Tahan ya, lutut kamu. Parah juga. Rp5.000 ya. Yin yang menyatu, Qi mengalir, hampa jadi seimbang. Jarum ubah nasib, naik, turun. Apa? Berhenti, aku lagi nyembuhin kamu. Kamu... Lihat kamu, rambut acak-acakan, babi aja ogah. Lemah banget sih, astaga, udah pingsan. Ya udah, 1 jarum lagi.
Chen Luo, dasar mesum. Chen Luo, dasar mesum. Mesum? Apanya? Aku ngobatin dia. 1 jam lagi. Tunggu. Lo kira gue buta? Lo pegang kandung gosok, duduk di pangkuannya, itu lo bilang ngobatin. Emang iya? Itu mah cabul. Minggir dari dia. Hah, berhenti. Dokter apaan? Lemah banget. Nggak bisa nyembuhin diri. Dingman. Maksudnya apa? Keamanan. Chen Luo, gue peringatin lo. Ini kedua, Seng Yun Group, ketuanya. Kalau dia kenapa-napa, kita pun nggak bisa lindungin lo. Udah gue bilang, gue lagi ngobatin dia. Racun dingin nyerang jantungnya. Gue mau nutup titiknya. Terus lo masuk. Lucu banget. Nah, dengerin. Gue dari Harvard kedokteran. 2 gelar master. Dan aku dokternya. Ketua Song jelas mengalami shock akibat gagal jantung dan paru. Gagal jantung dan paru. Dingman. Lo diagnosis. Pakai apa? Mata doang. Jangan. Kurang ajar. Wan Hao, ini orang siapa sih? Ngapain dia? Bikin ribut di sini. Dia cuma preman. Tunggu, preman plus orang mesum. Sayang, kalau kamu ngomong gitu, nanti malam aku tusuk jarum. Kamu, Sayang? Apa? siapa yang mau panggil sayang? Nggak tahu malu. Emang kenapa? Kalau kamu mau juga, aku panggil kamu gitu. Oh, berarti kamu tunangan yang dipilihin paman buat Wan Hao kan? Kok milihnya? Orang kampung gini. Maaf ya Wan Hao. Dia nggak selevel sama kamu banget. Dia baru aja grepe ketua Song. Sekarang juga, panggil polisi. Panggil polisi. Chen Luo, demi ayahku, pergi aja balik ke tempatmu. Tunggu, jangan. Dingman. Sayang, nggak usah hadiah. Aku udah nggak butuh lagi. Yuk, kita bikin anak. Ini bukan soal mas kawin. Udah aku bilang, kamu yang kayak gini, mending mati daripada nikah sama lo. Bener nggak? Nah, jangan mimpi. Nggak pantas buat dia. Lo tuh cocok balik ke kampung main lumpur. Aku kuliah di luar negeri. Dan aku teman kuliah Wan Hao. Cuma aku yang pantas buat Wan Hao. Ngerti? Dingman, hatinya jelek. Maksudnya? Banyak angin. Bukan kamu. Cukup, udah selesai. Sayang, cewek ini tinggal 1 jarum lagi. Atau racun dinginnya bakal balik. Udah selesai. Berhenti nakut-nakutin orang. Nyonya Song, shock karena gagal organ. Kalau gitu, cukup 1 suntikan. Metil klorida. Dan dia bakal sembuh. Metil klorida, Dingman. Itu antibiotik keras banget. Racun dinginnya lagi ganas. Kamu suntik itu, es ketemu api. Dia mati. Wan Hao, dia cuma mau pamer di depanmu. Kalau dia terus main-main, aku nggak bisa obati Bu Song. Kamu yakin 1 suntikan metil klorida bisa sembuhin dia? Wan Hao, percaya sama aku. Bocah ini ngomong ngawur. Begitu aku kasih 1 suntikan, mematikan. Nyonya Song bakal kembali normal. Dingman, Aku cabut apa? Nyalimu kemarin tuh. hah? Kok mernyek terus, ah? Mau balik? Biar aku pasang lagi. Hei, mau apa sih kamu? Kamu grepe-grepe Nyonya Song. Sekarang halangin aku bantu. Mau main apa kamu? Awas loh, ini tempatnya Su. Wan Yu, yang pegang sini. Kalau Nyonya Song, kenapa-napa, nama rumah sakit Su bakal hancur total. Cuma gara-gara Wan Hao nggak mau nikahin kamu. Kamu dendam. Terus mau hancurin keluarga Su. Chen Luo, kalau terus begini, aku panggil satpam. Iya, aku pergi. Oke? Tapi jarum terakhir itu jangan dicabut. Jangan pakai metil klorida juga. Kalau dilakuin, dia mati. Masih di sini. Satpam? Diam, minggir sana. Kalau udah kacau, jangan cari aku. Tolong, aku mohon. Baiklah, kakek nungguin kamu. Sayang, nanti malam ya. Pergi. Wan Hao, nggak usah hirauin dia. Ayo cabut jarum-jarumnya. Berantakan banget. Asal-asalan. Cepetan, Song Soo-yun itu, ketua grup Seng Yun. Kalau terjadi sesuatu di rumah sakit kita nggak sanggup. Jaga dia baik-baik, Nyonya Song aman. Lihat aja nanti. Masuknya dalam banget. Apanya lucu? Jangan macam-macam sama gue. Wentai, si tangan petir. Keluar. Direktur Zhao. Kamu nggak apa-apa? Gue nggak apa-apa. Ada apa? Cuma jarum, kok keras banget. Wan Hao, anak itu
Udah kelewatan. Nancap sampai tulang. Direktur Song nggak apa-apa. Tapi kalau nggak, anak itu pembunuhan. Jarum nancap sampai tulang. Gila kan? Gak mungkin. Gue gak bisa terus narik kayak gini. Gak boleh biarin Wan Hao lihat gue lemah. Yang sisanya ini, biarin aja. Buat bukti. Yang penting sekarang, kasih Direktur Song suntikan sedamin. Hei, Xiaoli, cepat siapin suntikan. Siap? Lihat aja nanti. Wan Hao, 5 menit paling lama. Tanda vital Direktur Song. Itulah kekuatan sains. Ada apa? Suhu Bos Song kok turun? Kok bisa? Dosisnya kurang? Suntik lagi. Xiaoli, cepat. Suntik lagi. Tapi jarum tadi itu jangan cabut. Jangan pakai metil klorida juga. Kalau sampai dia bisa mati. Cepat. Ini persis kayak Chen Luo. Persis yang orang itu bilang. Tunggu. Kamu yakin gejala bosong bukan dari obat ini? Wan Hao, kamu nggak percaya aku. Lihat Bosong sekarang. Pasti anak itu yang otak-atik jarumnya. Aku ini dokter. Ada apa ini? Direktur. Saya dengar bosong kolaps. Direktur Liu, Anda datang. Siapa yang pasang jarum ini ke bosong? Dekan. Dia orang kampung. Biar Wan Hao mau nikahin dia. Dia cari gara-gara. Biar diperhatiin. Lihat Pasong ditusuk jarum. Pakai jarum. Berantakan banget. Untungnya, gue turun tangan. Gue kasih obat ke Pasong. Kalau enggak, Pasong bakal... Brengsek lah. Lo kasih Pak Song metakolin? Iya, terus kenapa? Itu gila. Apa? Emang gue salah apa? Dekan. Ini bukan gagal jantung. Ini sindrom dingin ekstrim. Obat itu sama aja bunuh dia. Zhao Ziheng, bukannya lo janji Pak Song bakal baik-baik aja? Ngomong. Jarum-jarum di tubuh Pak Song bisa ningkatin energi Qi-nya. Kamu cabut jarumnya. Lebih parah, kamu suntik Direktur Song dengan racun. Dalam setengah jam, Direktur Song akan mati. Kalau dia mati di rumah sakit kita, seluruh keluarga Su bakal celaka besar. Dan kamu, Zhao Ziheng, kamu tamat. Tolong, selamatkan dia. Direktur, aku nggak sengaja. Polisi Direktur Song sekarang gak ada yang bisa bantu. Cuma orang yang masang jarumnya. Nona Su, demi jaga nama keluarga Su, kamu harus bawa balik orang yang lakuin itu. Chen Luo, dia beneran dokter. Ngapain masih nunggu? Ikut aku. Jemput Chen Luo. Ayo pergi. Oke. Jalan. Sekarang. Lihat. Chen Luo, Cepat. tolong selamatin orang. Selamatin siapa? Aku sama mereka. Lagi asik nih. Kita lagi bahas. Keajaiban medis. Udah berhenti ngobrol. Bosong sekarat. Kamu kan di situ. Dingman. Bukannya kamu dari Harvard. Bukannya kamu itu elit. Bukannya kamu bisa semua. Kamu aja yang selamatin. Chen Luo, tadi kita salah nilai kamu. Tolong jangan marah ya. Dekan Liu bilang, cuma kamu bisa selamatin dia. Aku mohon, please. Sekarang baru ingat aku. Nempel-nempel ke aku. Gitu cara meminta tolong. Terus harus gimana dong? Bikin anak bareng. Mau mulai sekarang? Kamu, di saat kayak gini, kamu malah mikirin hal itu. Kamu manfaatin kesempatan. Ya udah, nggak jadi. Biarin dia mati. Chen Luo, kamu gak punya malu? Nyawa orang taruhan. Kamu mau ancam aku? Ya udah, lupain. Terserah. Yuk lanjut ngobrol. Kalau si brengsek ini gak mau selamatin Song Ziyun, Sukor tamat. Chen Luo, soal anak, aku nggak bisa. Minta yang lain aja. Yang lain apa aja, aku pikirin deh. Bukan sekarang di sini maksudnya. Karena kasihan. Oke. Satu hal. Pertama, panggil aku sayang. Coba. Apa tadi? Panggil suami. Tahan dulu. Suan Hao, Harus ditahan dulu. Milang, aku bantu. Suami. Hah? Suami. Gak kerasa. Lagi. Suami. Udah puas sekarang. Anak pintar. Sekarang tolong dia dong. Urusannya udah beres. Urusanmu belum selesai. Maksudnya? Waktu kamu usir aku tadi, kamu bilang apa? Chen Luo, jangan kebangetan. Kalau mau nikahin Wan Hao, harusnya kamu tolong dia sekarang. Bukan di sini sama aku. Ribut gini. Aku nggak lebay. Tapi pasien ruang VIP itu. Kalau cewek itu mati, keluarga Su nama jelek. Tapi kamu tamat. Terus bilang, Chen Luo. aku harus ngapain biar kamu mau bantu? Panggil aku kakek. Kalau ada masalah, jangan cari aku lagi. Tolong aku
cucumu. Nah, gitu dong. Kakek nunggu kamu. Kakek, Apa? Lebih keras. Lemas. kakek. Karena aku kakekmu sekarang. Berarti Nona ini... Itu keterlaluan banget. Ceritain dong. Benerin ya. Aku ngejar Wan Hao dari kuliah. Sampai sekarang. Malah jadi budaknya. Ini kekacauan macam apa sih? Nenek. Apa? Nenek. Jawab aku. Baiklah. Karena cucunya minta tolong nenek. Maka nenek yang urus. Tunggu. Mi, makan dulu. Ayo. Nona Su sama Zhao Ziheng kok belum bawa dokternya? Direktur, kondisi ketua Song. Walau dokter itu datang, kayaknya... Kakak ipar, Aduh, kakak ipar tersayang. kalian semua Kakak ipar? Kok bisa kamu ninggalin kita gini? Ini adik ipar ketua Song. Pemegang saham kedua, Seng Yun. Tuan Chin. Tapi katanya Tuan Jin sama ketua Song. Iya aku. Terus kenapa dia malah nangis sekarang? Cuma acting doang. Tuan Jin, ketua Song belum meninggal. Apa? Belum mati? Enggak. Kenapa dia nggak mati? Ada apa sih sama rumah sakit loh? Waktu masuk dia baik-baik aja. Kok bisa jadi kayak gini? Tuan Jin, kasus Nona Song ini spesial. Hawa dingin menyerang jantungnya. Kami udah lakuin semua. Semaksimal mungkin. Kalian ini cuma nggak becus kerja. Aduh, kakakku yang malang. Hidupmu itu Penuh penderitaan. cukup. Berhenti obatin dia. Dia udah setengah mati. Ngapain dia disiksa? Biarin aja dia pergi dengan tenang. Kakak yang malang. Tuan Jin, tenang dulu. Saya udah kirim orang buat jemput Habib. Sebentar lagi sampai. Direktur Song pasti baik-baik aja. Baik-baik aja. Gimana gue ngambil alih? Grup Seng Yun dong. Udah selesai. Detak jantungnya udah nggak ada. Jadi ini yang... Lo bilang baik-baik aja. Akhirnya dia mati. Waktu lo nikah sama abang gue, malam pertama aja belum. Abang gue udah pergi, tapi dia tinggalin semuanya. Semuanya buat lo. Adil dari mananya? Tuan Jin, kami udah usaha maksimal. Kami turut berduka. Berduka. Persetan sama duka lo. Aduh, kakakku yang malang. Kamu menderita banget. Kalau udah sampai sana, istirahatlah dengan tenang ya. Aku bakal jaga baik-baik. Grup Shenyun kita buat kamu. Wah. Dia emang udah siap dari awal. Pergi aja susul. Abang gue yang gak guna. Grup Shenyun sekarang punya gue. Lo mabuk parah ya sekarang. Dia belum mati. Udah mau rebut hartanya. Pak Jin, ini rumah sakit. Sampai pasiennya sadar, kami harus jaga hak persetujuan pasien. Jadi lo si Su itu ya? Yang punya klinik. Itu loh kan? Gue belum ngurusin lo. Lo duluan yang ceramahin gue. Pak Jin, tolong minggir dulu. Kami harus tangani Direktur Song. Tangani apaan? Dia udah meninggal. Apa? Tenang. Percaya gue. Beres. Kamu biarin dia mati. Terus nggak kasih gue. Ambil aset keluarga Kin. Dia masuk sini baik-baik aja. Sekarang malah mati. Gue bakal tuntut lo. Gue laporin ke media. Hari ini kita nggak cuma dapat saham Song Ziyun, tapi juga hancurin keluarga Su. Sekali dayung, 2 pulau. Udah tamat. Gua nunduk-nunduk percuma. Tenang aja, tenang. Kenapa lo panik sih? Kamu buta ya? Detak jantungnya udah berhenti. Anak muda, kamu yang kasih jarum ke Direktur Song. Iya, aku pakai jarumku buat mengunci tenaga hidupnya. Tapi si brengsek dingmen itu dengan brutal cabut satu jarumnya. Racun dinginnya balik nyerang. Dia sekarat. Kalau Direktur Song masih ada nadinya, mungkin jarumku bisa selamatin dia. Tapi jantungnya udah berhenti sekarang. Kayaknya. Udah tamat. Di depan guru besar Kin, aku nggak bisa ngaku kalau Direktur Song mati gara-gara aku. Guru besar Kin, bocah ini salah nusuk jarum dan bunuh Direktur Song. Aku dokternya Direktur Song. Aku mau selamatin dia. Tapi bocah ini hancurin semuanya. Bocah ini yang salah. Mau bunuh kakakku. Bagus kalau dia mati, hah? Zhao Ziheng, nggak malu kamu. Kamu tusuk Nyonya Song, pakai jarum, dan bikin semua ini. Wan Hao, kok kamu bantu? Orang luar tipu, Tuan Kin. Jarumnya masih di tangannya. Gak tahu malu. Tuan Jin, Anda harus hukum penjahat ini. Balaskan Nyonya Song. Ding, man. Tadi di luar. Tadi yang aku kakek. Manis banget. Sekarang peng-peng datang. Kamu balik badan, hah? Siapa yang cucu di sini? Sayang, dengerin. Nona cantik ini baru kena racun dingin aja. Detak jantungnya cuma ketutupin dikit. Itu doang. Begitu aku tangani, dia bakal pulih. Apa?
Chen Luo bisa selamatin Pak Song. Siapa tahu orang ini ngomong bener atau enggak. Tapi sekarang kita nggak punya pilihan lain. Anak muda, kamu tahu soal Yang Daichi. Tapi Tuan Song, jantungnya udah berhenti. Kamu yakin bisa menghidupkan orang mati? Lihat dan belajar dari gue. Tuan Jin, ini dia tabib yang kami cari. Dia bisa nyembuhin Tuan Song. Dia dari ujung kepala ke kaki. Totalnya nggak sampai 200.000. Dan kalian bilang dia tabib. Kakak ipar gue udah sekarat. Kamu bisa bawa dia kembali? Mungkin bisa. Bocah, kamu cuma ngomong asal doang. Dia udah mati. Udah. Berhenti macok. Kamu tulis sekarang surat kematian. Gue peringatin lo. Kalau lo ganggu pemakamannya, sekeluarga lo ikut mati bareng dia. Peng. Jaga mulut lo sama dia. Gue bilang ya, pakai nada itu. Sekali lagi, gue kirim lo sama Dingman pergi ke Afrika. Lo kasih julukan lagi. Tuan Jin, gimana pun, biarkan anak muda ini. Coba dulu. Racun dingin itu gue beli dengan harga selangit. Nggak ada obatnya. Tapi karena keluarga Su mau ngirim kambing hitam, biarin bocah ini yang tanggung semua. Keluarga Su nggak bakal tenang. Dekan Liu, karena kamu jagoin anak ini. Ya suruh dia yang obatin. Tunggu, Tuan Kin. Kamu mau dia yang obatin? Kamu nggak tahu. Dia tadi coba. Grepe-grepe Direktur Song. Untung aku datang. Dan cegah dia. Dia yang obatin hari ini. Kamu pikir kamu siapa? Ngatur-ngatur aku. Nggak berani. Tuan Kin. Tapi aku tegasin ya, kalau dia gagal nyembuhin. Aku puntir kepala Dingman buat kamu tendang-tendang. Chen Luo, kamu gila ya? Kalau aku berhasil malam ini, kita bikin anak. Bukan waktunya sekarang. Kamu masih mikirin itu. Menjijikkan. Kamu Obatin. Kamu minggat. Orang kampung. Direktur Song udah nggak ada detak. Aku nggak percaya kamu bisa tarik dia balik dari maut. Bangkit. Dapat. Bosong ada nadinya. Ya Tuhan, dia hidup lagi dari kematian. Ini keajaiban medis. Orang ini emang sehebat itu. Dia hidup. Kaget gue. Dekan Liu, tadi apa yang terjadi? Bosong. Jantung kamu baru aja berhenti. Kamu hampir mati. Nyaris banget. Gak ada detak sama sekali. 2 jarum aja. Dan dia udah pulih. Ini bukan tenaga terakhir kan? Kayaknya aku hidup. Kecewa, Dik. Dia beneran udah baik-baik aja. Serem banget. Ya ampun, udah dong. Kak, aku cuma khawatir. Grup Shenyun nggak boleh tanpa pemimpin. Sekarang kakak udah sadar. Aku bisa tenang sekarang. Banyak urusan. Aku pergi. Aku duluan. Minggir. Terima kasih. Bawa Dingman juga. Dingman, kepalamu selamat. Dekan Liu, kali ini makasih udah nolong. Ketua Song, bukan aku yang nolong. Tapi dia, tabib muda ini. Kamu. Ngapain kamu? Hei, berhenti. Aku lagi nolong kamu. Kamu Lihat dirimu. Rambut acak-acakan, babi aja ogah. Jadi jangan panggil. Aku orang mesum lagi. Oke? tabik mudanya lucu juga. Aku salah menilaimu. Makasih ya, udah nolong aku. Nggak usah. Tapi sekarang, racun dingin di tubuhmu udah terlalu dalam. Kamu butuh perawatan lagi. Harus gimana? Gimana kalau gini? Aku gaji kamu dengan bayaran tinggi. Jadi dokter pribadiku. Kemampuanmu luar biasa. Aku pastiin kamu dapat bayaran bagus. Apa? Dokter pribadi? Kenapa? Nona Su. Enggak apa. Cuma menurutku Ketua Song pakai orang ini jadi dokter pribadi. Gak pantas. Dia nyebelin sih, tapi tetap aja ayahku yang milik dia, jadi menantuku. Jadi dokter pribadi Song Ziyun. Nanti kelihatan gimana. Kenapa nggak pantas? Dia minta baik-baik. Harus pergi kan? Kan? Oh, jadi tabib muda ini. Suaminya Nona Su. Pantesan dia berbakat banget. Udahlah, pulang yuk. Bikin anak. Rumahmu nggak bisa ke sana. Jangan ngaco. Siapa istrimu? Kamu bilang suami. Lancar banget ya.
Enggak kok. Nah, kalau Nona Su gak mau tabib ini. Kalau gitu, aku gak sungkan lagi ya. Menurutku, tabib kecil ini seru banget dan bisa nyembuhin. Kakak yang ini suka banget sama dia, tabib kecil. Gimana kalau pikirin dulu? Pikirin apa? Gak mau. Orang tua itu bilang, buat ngilangin kutukannya, aku butuh suan, bikin anak. Aku tulisin kamu resep obat herbal. Coba di rumah ya, terus nanti aku pijitin kamu. Mau ya? Aku sambut kamu hangat. Tapi datang sendiri ya? Iya, aku aja. Rame-rame kan canggung. Brengsek. Mau nikahin aku. Mimpi aja. Jangan. Sayang, dingin. Tunggu. Sayang. Udah gelap di luar. Dingin banget lagi. Mau kemana? Pulang yuk. Bikin anak yuk. Bikin anak palamu. Bukannya mau ke Song buat ngobatin dia. Sana pergi. Omongin aja sama dia. Soal bikin anaknya. Bukan. Aku. Bukannya kamu. Nyuruh aku pulang bareng. Wan Hao, Kok Xiao Luo belum datang ya. Aku cemas banget. Cerita dong. Kenapa tiba-tiba? Mau cariin Wan Hao, suami. Buru-buru banget. Siapa sih cowok ini? Nggak tahu ya. Xiao Luo itu orang penting. Ya gimana enggak? Kalau kita kelamaan, terus Xiao Luo nggak mau nikah sama Wan Hao. Terus gimana dong? Lebay deh. Wan Hao kita nggak laku gitu. Oh ya, Minjun baru telepon aku. Katanya udah pulang. Dia mau ke sini. Hei Ming Jun, suruh anak itu datang nanti aja. Kita harus urus Xiao Luo dulu yang bener. Jangan, gak bisa. Keluarga He dulu deket banget sama kita. Lagian, Wan Yu sama Mingjun udah gede bareng. Ikatan mereka jauh lebih kuat dari si Luo itu. Deket. Deket gimana? Dulu waktu itu kita banyak bantu mereka. Sekarang mereka udah jadi besar. Gabung Guild Tongtian. Tapi malah nyingkirin kita. Jelas banget mereka ngerendahin kita. Itu gara-gara Wan Hao terus nolak Mingjun. Kalau nggak gitu, Mingjun nggak bakal pergi. Ngomong apa sih kamu? Cuma gara-gara Wan Hao nolak anak laki He itu. Dia mutusin kita setelah sekian lama. Nggak ada ikatan nikah. Ditambah, kamu berhenti ketemu keluarga He. Ya, jadi renggang sendiri. Dengerin aku. Sekarang Mingjun udah balik. Wan Hao harus lebih sering ketemu sama dia. Kalau mereka nikah, keluarga He bisa bantu kita masuk guild. Enggak. Nggak mungkin. Wan Hao nikahnya sama Xiao Luo. Su, kamu mau cari ribut sama aku. Aku bilang ya. Kecuali cowok yang kamu pilih lebih hebat dari Mingjun. Aku sebagai ibunya nggak bakal izinin. Kamu, Mama? Papa? Kok malam berantem? Mama? Papa? Kalian ribet soal apa sih? Xiao Luo udah di sini. Duduk dulu. Papa? Kok Papa? Baik banget sama dia. Xiao Luo itu menantu papa. Kalian berdua besok urus surat nikah dulu. Hah? Besok? Papa aja yang nikah. Aku nggak mau nikah sama dia. Ngomong apa kamu itu? Xiao Luo. Anak ini kebanyakan dimanja. Jangan dianggap ya. Apalagi yang dipikirin? Orang tua itu bilang, buat ngehilangin kutukannya, aku harus sama Suan dan punya anak. jadi ini orang yang papa pilih buat anak kita. Iya. Lihat Xiao Luo. Dia ganteng dan lucu juga orangnya. Lihat kaki ini. Sama anak kita. Cocok banget. Cocok? Apanya? Coba jelasin. Cocoknya di mana? Dari ujung ke ujung. Nggak sampai 200.000. Kayak pemalas total. Jelas banget. Orang kampung. Mereka cocok dalam segala hal. Suyun, dengerin aku. Udah. Aku nggak mau denger. Kamu pasti gila. Cariin anak kita. Orang kayak dia buat nikah. Chen Luo kan? Jangan tersinggung ya. Tapi tahu diri dong. Aku kasih kamu uang. Pulang sana. Jahat banget dia. Sayang, Jangan diladenin dia. aku lagi mikirin bikin anak loh. Bikin apa? Jangan ngomong gitu. Paman, Tante Yu. Dia jahat banget, sayang. Biarin aja dia. Aku mikir mau punya anak sama dia. Anak? Nggak mungkin. Jangan ngomong ngaco. Paman, Tante Yun. Aku pulang. Itu sepupuku ya? Minjun, kok kamu di sini? Aku udah nabung bertahun-tahun. Baru balik. Mingjun datang. Duduk. Paman Su, Tante Yun, baru balik dari luar negeri. Mampir mau jenguk kalian berdua. Nggak apa kan? Nggak masalah dong. Minjun, kali ini menetap. Iya, selamanya. Bagus. Seneng banget dengernya. Minjun, setelah bertahun-tahun di luar negeri, kelihatan ganteng banget. Beda sama orang-orang tertentu. Nggak ada sopannya. Paman Su, Tante Yun, aku balik kali ini buat ngambil alih bisnis keluarga He. Serius. Jujur aja ya, aku nggak pantas buat Wan Hao. Tapi bertahun-tahun ini, keluarga He, kekuasaan kami di Jiangsu udah makin besar. Lagian, aku keluar negeri, kuliah bertahun-tahun. Jadi kupikir, aku dan Wan Hao bisa dicoba dulu. Minjun, kamu udah kayak saudara sendiri. Wan Hao,
Kamu anggap Mingjun kayak saudara. Tapi setelah bertahun di luar, dia udah banyak berubah. Coba aja, kenalan dulu sama dia. Siapa tahu kamu jatuh hati. Ngomong apa sih? Xiao Luo kan ada di sini sekarang. Minjun, ada sesuatu yang harus kubilang. Maaf soal ini tapi. Wan Hao, dia udah bertunangan. Apa? Dia udah tunangan. Sama cowok ganteng itu kan? Betul banget, itu aku. Malam ini kita bikin anak. Gimana? Gigit aja. Apa? Dia tunangan. Sama. Si manis itu kan? Betul, itu aku. Malam ini kita bikin anak yuk. Gimana? Gigit aku. Diam kamu. Iya, dasar kurang ajar. Ngomong apa sih kamu? Mingjun, jangan dengerin bocah ini. Dia cuma pilihan pamannya buat Wan Hao. Perjodohan. Pernikahan ini nggak mungkin. Kamu nggak berhak ikut campur. Wan Hao cuma boleh nikah sama Xiao Luo. Jadi kamu cuma orang kampung udik. Mau saingin pakai apa? Halo. Aku He Mingjun, baru balik dari kuliah di luar negeri. Bodoh amat, halo-haloan. Dari sungai mana? Kamu nongol, ha? Memalukan. Mingjun. Namanya Chen Luo. Biarin aja dia. Chen Luo, mana sopan santun kamu? Kamu tahu apa? Xiao Luo emang orangnya beda sendiri. Orang hebat emang gitu. Kamu gila ya? Nggak apa. Bro, gue tanya ya. Lo kerja di mana, ha? Orang kampung mau rebut Wan Hao dari gue. Hey Chen, gue tanya ya. Lo kerja di mana? Orang kampung mau rebut Wan Hao dari gue. Gue hancurin lah. Gue kerja di mana? Dengar dulu. Dijamin lo kaget. Keren banget loh. Gue kasih tahu. Oh ya, coba dong gue dengerin. Deket desa, gue kuasai desanya. Deket bukit, gue kuasain bukitnya. Deket air, gue atur. Deket lo, gue bapak lo. Anjing aja minggir kalau lihat gue. Lo ngapain masih di sini? Wah, Bang Chen, lo lucu juga ya. Jadi lo cuma petani doang. Hei Su, ini yang lo pilih. Buat nikahin Wan Hao. Dia mau nikah sama dia. Lo dorong Wan Hao ke jurang sengsara. Kalian tahu apa sih? Xiao Luo itu dari aliran Xuan Yi. Dia sangat hebat. Xuan Yi, apaan? Dia cuma penipu doang. Paman Su, zaman sekarang itu sains yang penting. Gelar itu penting, tau nggak? Gelar. Gue penasaran, Bang Chen. Punya izin praktik dokter nggak? Gelar sama izin praktik. Nggak guna sama sekali. Emang bisa nyembuhin penyakit lo? Terus, kalau nggak kuat, berdiri aja. Jangan ditahan terus. Ambayen, lo sakit kan? Apa? Siapa yang ngambeien? Waktu lo masuk tadi, pantat lo dikepetin rapet banget. Jalannya aneh gitu. Nggak sakit. Jangan ngomong sembarangan. Lihat tuh. Nggak sakit. Terus ngapain minum ibuprofen? Jangan ngomong ngaco. Lihat tuh. Kamu sehat. Ngapain minum ibuprofen? Dengerin ya. Jangan minum kebanyakan. Kalau kebanyakan minum, punyamu bisa nggak fungsi lagi. Minjun, kamu harus bisa nahan diri dong. Paman Su, Tante Yun. Bukan itu obatnya. Bocah ini ngarang soal gue. Aku beneran sehat. Oke? Tapi si Chen Luo ini, dia beneran ngerti obat. Dasar bocah, berhenti ngomong ngaco di sini. Tante Yun, kan tahu. Aku dari kecil sering sakit kepala. Ini obat migrenku. Minjun, Tante percaya kamu. Dia cuma iri. Aku iri sama dia. Iri punyanya nggak bisa fungsi. Udah jangan sosokan bro. Dengerin. Kalau emang dokter hebat, punya mobil sama rumah, kamu punya tabungan. Maksudku, tabunganmu bisa ngalahin uang jajannya Mingjun? Minjun, biarin aja. Sial, kayaknya harus keluarin senjata andalan kali ini. Wan Hao, kali ini aku balik. Cuma buat kamu. Paman Su, Bibi Yun. Aku bawa oleh-oleh. Mi. Wan Hao, yang ini. Aku pesan khusus dari Eropa. Kalung kristal yang dibuat khusus buat kamu. Semuanya kristal biru. Pasti cantik banget di kamu. Apa? Itu dari kristal biru? Pasti harganya jutaan dong. Jutaan? Terus kenapa? Asal Wan Hao suka. Berapapun aku bayar. Orang kampung. Mana bisa kamu lawan aku? Nggak malu apa? Jutaan. Terus kenapa? Kalau Wan Hao suka, berapapun aku bayar. Kampungan. Mau saingan sama aku? Nggak malu apa kamu? Minjun, ini terlalu mahal. Nggak sanggup. Wan Hao, ini cara Minjun. Nunjukin dia peduli. Lagi pula, Minjun mampu kok. Iya kan? Minjun? Iya. 2 tahun ini, aku cari uang banyak di luar. Ini mah kecil. Oh, dan ini aku pilihin khusus buat kamu. Gelang giok tipe kaca.
giok tipe kaca. Itu mahal banget. Minjun, kamu datang, jenguk aja. Tante udah seneng banget. Ini malah bawa hadiah semahal ini. Kamu kebanyakan. Simpan. Makasih, Mingjun. Tante suka banget. Oh, Om. Aku dengar Om suka barang antik ya. Oh iya? Coba lihat ini. Ini aku dapat dari lelang di luar negeri. Aku menang bit porselen biru putih dinasti Song. Ini beneran dinasti Song. Glasurnya, retakan halusnya, luar biasa. Nggak seberapa. 20 miliar. Dengan semua hadiah ini, masa aku nggak bisa dapetin Suan Hao? Lihat tuh, itu bedanya. Sama-sama datang. Mingjun bawa hadiah puluhan juta dolar. Kamu datang tangan kosong doang. Dia ngehina aku lagi. Ayah, Tumpukan sampah. Sampah. Kamu datang tangan kosong aja. Dia ngejelek-jelekin aku lagi. ayah. Sampah semua. Sampah. Kado jutaan tuh. Kamu bilang sampah. Jangan ngomong sembarangan. Ini punya Mingjun dari luar negeri. Udah. Semuanya berhenti ribut. Xiao Luo. Nggak perlu bawa kado kok. Dia ada di sini. Itu udah kado terbaik. Orang kampung ini, dia ngasih apa sih? Ke Om Su, sampai ketipu. Bikin Om Su, segitu jagoinnya. Ngapain kamu? Taro. Kamu bisa ganti kalau pecah. Guru. Ini pispot punya guruku. Najis. Gak mampu beli kado sendiri. Terus bilang punya Mingjun. Itu palsu. Itu sih cuma iri. Lihat ini. Ini orang yang Kamu pilih buat Wan Hao. Xiao Luo, kamu yakin porselen ini palsu? Aku belajar sama guruku bertahun-tahun. Dari baunya aja udah tahu. Lagian, coba lihat warnanya. Jelas ini hasil pembakaran tungku. Tapi glasirnya emang sih kelihatannya asli. Paman, kalau nilai barang, jangan cuma lihat luarnya. Lihat yang di dalamnya. Jian Luo, ini aku dapat dari lelang. Khusus buat Paman Su. Kamu bilang palsu. Buktiin. Betul. Gak ada bukti. Omong doang. Beraninya kamu. Gimana kalau aku buktiin? Itu palsu. Kalau bisa buktiin, aku makan barangnya. Dasar rakus. Dimana kalau aku buktiin ini palsu? Kalau kamu bisa buktiin, aku makan deh. Dasar babi kecil. Anjir. Kamu gila ya? Jian Luo, ngapain kamu? Xiao Luo, kamu... Kamu tuh, kok bisa kamu lakuin itu? Merusak barang orang. Itu kriminal. Tahu nggak? Pasti itu harganya miliaran loh. Bayar. Lihat kamu, orang kampung. Di mana mau bayarnya, ha? Kamu nggak tahu kita syuting di Hengdian? Iwu kan sebelah sini. Kamu baru aja datang dari Iwu ya? Wah, beneran palsu ternyata. Kayaknya. Aku emang gampang ditipu ya. Kok bisa gini? Katanya barang ini bisa lolos kayak asli. Kok di bawahnya ada cap buatan Yiwu? Yah, Mingjun pasti kena tipu sama rumah lelangnya. Waduh. Banyak banget penipu di luar negeri ya. Nih, makan. Keterlaluan. Gimana aku makan pecahan keramik? Udah cukup. Semuanya berhenti dulu. Xiao Luo, gimana kalau kita udahin aja ya? Aku nurut Paman Su deh. Demi hormat. Tapi orang-orang yang mau rebut cewek aku, pikir-pikir dulu. Iya kan sayang? Xiao Luo, gimana kalau kita udahin aja? Oke. Aku nurut Paman Su. Demi rasa hormat. Tapi ada orang mau rebut cewek gue. Pikir 2 kali. Iya kan sayang? Apanya yang bangga? Gue pewaris keluarga He. Lo cuma bukan siapa-siapa. Nggak sebanding. Cukup. Xiao Luo itu pilihan aku. Jadi menantu. Jaga mulutmu. Lagi pula, kamu datang bertamu. Dan udah selesai. Aku mau temani Xiao Luo. Jadi nggak aku antar. Paman Su. Expo Tongtian. Udah dekat. Kalau Paman setuju saja, biar aku pacaran sama Wan Hao. Aku bisa bantu keluarga Su. Masuk kamar dagang Tongtian. Anak ini bisa gitu. Tuh kan, udah aku bilang. Mingjun bisa bantu keluarga Su kita. Masuk kamar dagang Tongtian. Soal masuk kamar dagang Tongtian, nggak perlu kamu yang khawatir. Apa katamu? Masih belum pergi. Awas kau. Mingjun! Makan malam dulu, setidaknya.
Mingjun, udah jauh-jauh pulang buat jenguk kita. Terus kamu malah diusir gitu aja. Udah. Jangan sebut anak itu. Barang murahan palsu. Dikasih ke kita. Berani-beraninya dia. Di luar negeri banyak penipuan. Mingjun juga ketipu, tahu nggak? Lagian Mingjun bilang dia mau bantu firma kita masuk ke Guild Tongtian. Kamu malah nggak mau dibantu. Ma, soal Guild Tongtian, biar aku yang urus. Emang kamu bisa apa? Kalau kamu bisa, keluarga Su kita udah masuk guild dari dulu. Ngapain nunggu sekarang? Dan kamu balik sana, ke tempatmu. Selama ada kamu, keluarga kita nggak bakal maju. Ayah, dia ngomong gitu lagi. Cuma masuk Guild Tongtian kan? Coba kasih tahu. Buat masuk Guild Tongtian, prosesnya gimana? Biar aku yang urus. Ayah, dia ngomong yang aneh-aneh lagi tuh. Cuma gabung. Guild Tongtian. Ceritain dong, buat gabung guild mereka. Emang kenapa? Biar aku urus. Cih, kamu tuh besar omong banget. Itu kan Guild Jiangzhou, yang paling atas di seluruh dunia bisnis Jiangzhou. Emang kira pasar, tinggal masuk gitu? Makan malam apa nih? Lagi di jalan. Aku mampir pasar dulu. Beli makanan. Omong doang, no aksi. Xiao Luo, ini nggak sesimpel itu loh. Buat gabung Guild Tongtian, syarat mutlaknya minimal punya satu produk unggulan. Sayangnya sih, Brupsu. Mereka bikin obat, tapi bertahun-tahun. Mereka nggak pernah bikin produk obat yang menonjol. Punya produk bagus pun, ketuanya, Wu Tianyao harus setujuin dulu. Ketua Wu standarnya tinggi banget. Ketemu aja susah loh, apalagi dapat persetujuannya. Gitu doang. Jadi cuma soal itu. Tinggal bikin obat kan? Terus dapat capnya. Bikin obat? Kamu kira bikin bola tanah? Itu riset farmasi. Butuh miliaran. Tim terbaik baru bisa berhasil. Kamu ngerti nggak? Ibu mertua, gimana kalau kita taruhan? Taruhan apa? Ayo, taruhan. Kalau aku bikin obat ini dari nol, terus masukin kalian semua kelompok payah ini. Kamu biarin dia tinggal sama aku. Mau punya anak sama istriku, harus taklukin ibunya dulu. Cih, kalau kamu bisa lakuin itu, aku nggak akan halangin. Aku bahkan bakal sujud. Tapi kalau nggak bisa, Aku langsung angkat kaki. cih. Kalau kamu bisa lakuin itu, aku nggak akan halangin. Aku bakal sujud sama kamu. Tapi kalau nggak bisa, Ya aku langsung angkat kaki dari sini. bagus. Kamu yang bilang, bukan aku. Pak Su, Wan Hao. Kalian semua denger kan tadi? Xiao Luo, batalin aja taruhan kamu itu. Kamu emang punya skill sih, tapi bikin obat itu bukan main-main tau. Tenang aja, Paman. Sayang, begitu kamu masuk ke Tongtian Commerce, kita tinggal... Kamu mimpi aja terus, aku nggak percaya. Kamu bisa lakuin. Skill suamimu, jauh lebih dari itu. Lihat aja nanti, pas aku balik. Punya anik buat patahkan kutukan dan ribet banget lagi. Baiklah, karena Xiao Luo seyakin itu. Kita tunggu aja gimana hasilnya nanti. Udah malam nih, semuanya istirahat dulu ya. Oh iya, Xiao Luo, baru aja sampai. Pasti capek. Gak usah ribet deh. Malam ini tidur aja di kamar Wan Hao. Ayah, ngomong apa sih? Nggak boleh. Cowok sama cewek berdua. Nggak pantas. Ngapain sih teriak? Mereka berdua. Bentar lagi juga nikah. Nggak peduli. Selama aku belum setuju, nggak boleh dia nyentuh anakku. Mereka nggak bakal. Ngapain? Cuma tidur doang. Udah. Lagian, villa ini emang banyak kamar. Tapi nggak ada yang bersih. Masa Xiao Luo disuruh tidur di sofa kan? Aku tidur di mana aja bisa, asal meluk dia. Chen Luo, kamu diam. Cowok ini benar-benar mesum. Kalau dia masuk kamarku, dia pasti makanin aku hidup-hidup. Nggak boleh. Ayah, kan dia udah taruhan sama mama tadi. Ini masa percobaannya. Chen Luo, tadi kamu bilang bisa bantu keluarga Su masuk guild Tongtian. Gampang kan? Nah, sampai keluarga Su masuk guild, aku nggak mau nikah sama kamu. Jual mahal ya? Besarin perusahaan. Nembangin obat itu hampir mustahil. Belum lagi ngadepin Wu Tianyao. Itu bunuh diri namanya. Ini tuh cuma misi yang mustahil. Mau nikahin aku? Mimpi aja. Nggak bakal. Xiao Luo, menurut ayah sih, gimana kalau ayah suruh membantu beresin kamar tamu? Boleh? Wah, istri mau main kasar ya? Biar kutunjukin kamu apa yang aku punya. Jauh-jauh dariku. Nanti, bersihin diri dulu. Tunggu aku di kasur. Kita nggak punya banyak waktu. Soalnya, perintah dari atas. Kita harus bikin anak. Dasar mesum banget kamu. Menjijikan. Nggak sederajat sama aku. Ada kamar tamu tuh. Cari sendiri sana. Xiao Luo. Aku percaya kamu. Tapi si Wu Tianyao, dia bukan orang sembarangan. Jangan maksa diri terlalu keras. Ada masalah, langsung bilang aku. Tenang aja bro. Semua udah aku urus. Guild ini bukan apa-apa buatku. Tidur sana. Mereka pikir bisa bikin aturan buat aku. Sebentar lagi, kamu bakal lihat apa yang terjadi kalau tabib turun dari gunung. Tenang aja bro. Gue backup lo. Guild ini nggak naruh buat gue. Tidur sana.
Mereka mau pasang standar buat gue. Gue tunjukin sebentar lagi apa yang healer sejati lakuin waktu dia turun dari gunung. Makan aja nggak bisa tenang. Kamu coret-coret apaan? Gue peringatin ya. Pertemuan puncak. Bentar lagi mulai. Kalau kamu nggak bisa, bantu keluarga Su masuk. Pergi sana. Jangan seret Wan Hao. Dasar perempuan pahit dan jahat. Masih pagi udah. Kamu Nyebelin. Bentar lagi selesai, oke? Santai. Lihat. Ini resep obat. Iya. Kamu nulis fantasi sekarang. Harga bahan herbal ini aja. Berapa tuh biayanya? Jadi benda ini namanya pil musim semi. Gak cuma bisa mulihin vitalitas, Tapi juga perpanjang umur. Sedahsyat itu. Omong kosong. Sampah di kertas lecek gini. Bisa jadi produk unggulan. Menurut gue lo cuma mau. Numpang gratis di sini. Mulur waktu. Pengembangan obat butuh uji ketat dan persetujuan resmi. Bukan kayak kamu coret-coret formula gitu, terus kita produksi. Dan kalaupun formulamu itu beneran bahan herbal dan lini produksi, bukan sesuatu yang bisa tangani sekarang. herbal dan lini itu. Aku yang urus buat kalian, oke? Aku pergi dulu. Xiao Luo, mau kemana? Ngurusin herbal dan lini produksi. mana mungkin bisa. Wan Yu, lihat cowok itu. Kalau dia berhasil, aku potong kepala deh. Udahlah, dia paling cuma omong doang. Soal Gyo datang Tian itu, biar aku yang urus. Kamu punya rencana, Wan Yu? Nggak juga sih rencana. Dulu kan aku bikin obat, baru itu. Hari ini kebetulan ada expo Tong Tian. Aku mau coba, siapa tahu bisa cari orang buat kerja sama. Oke, makan yuk. Ya, nggak juga sih. Dulu kan aku bikin obat, baru itu kan. Hari ini pas ada pameran dagang. Aku mau coba cari orang buat kerja sama. Makan. Dia minta aku bantu dia urus bahan herbal sama lini produksi. Pas banget ke pameran. Sekalian lihat-lihat. Semua demi bayi Suan. Gampang nggak sih jadi aku? Siapa nih? Dokter ajaib kecil, bukannya kamu bilang mau datang ngobatin aku di rumah? Jangan bilang kamu lupa. Mana mungkin lupa? Lupa total. Oke deh, kalau gitu dok kecil, cepetan ke sini. Dada aku sakit lagi hari ini. Aku butuh tangan ajaib kamu buat nyembuhin aku. Siap. Aku ke rumah kamu. Pijat deh. Dipijat bentar juga langsung sembuh. Kalau gitu, aku tunggu di rumah ya. Tunggu aku. Sempurna. Aku mau tanya dia soal Guild Tong Tian. Kak Yun, tabib muda yang kamu sebut itu emang sehebat itu. Lihat deh kamu sekarang. Jangan bilang kamu suka dia. Aku udah cek ke Dekan Liu. Keahlian Chen Luo itu luar biasa. Bener-bener jago. Waktu itu, kalau dia nggak selamatin aku udah mati. Daripada bilang, aku naksir dia. Lebih tepatnya, aku cuma penasaran. Menurutku, kamu kelamaan sendiri. Jadi naksir orang. Aku udah lama di Jiangzhou. Udah banyak lihat jagoan. Kamu nggak pernah kayak gini. Dia beda sama orang-orang bodoh di luar sana. Kalau udah ketemu, pasti ngerti. Ah, yang bener sih. Mungkin. Dia emang bikin kamu tertarik. Nah, kalau aku sih... Ya ampun. Kak, pintu dikunci siang-siang gini. Orang bisa mikir, kamu nyembunyiin cowok di dalam sini. Siapa yang nyejinin kamu masuk? Kak, jangan dingin gitu dong. Aku denger kamu lagi gak enak badan, jadi aku datang. Nengokin. Nengokin aku. Bawa ini semua. Oh, aku lupa kenalin. Ini Master Zuo. Ahli pendekar bela diri yang juga paham pengobatan tradisional. Kamu kan sakit, Kan? Aku bawa dia buat bantu. Percaya deh, dia pasti bisa nyembuhin kamu. Kamu bakal sehat kayak sedia kala. Nggak ada orang baik cuma-cuma. Apa maumu sebenarnya? Ngomong aja, apa harga yang harus dibayar buat ini? Aduh kak, kok ngomongnya nyakitin gitu? Tapi kalau emang mau berterima kasih... Kalau beneran mau, tanda tangan ini aja. Ayolah. Qin Tianxiong, kamu cuma mau sahamku kan? Dengerin ya, aku nggak butuh obatmu selagi aku masih baik. Pergi. Song Ziyun,
surat pengalihan saham ini. Kamu harus tanda tangan. Mau nggak mau? Dengerin ya, aku nggak butuh obat dari kamu. Selagi aku masih baik, pergi. Song Ziyun. Perjanjian alih saham hari ini. Kamu harus tanda tangan. Mau nggak mau? Jin Tianxiong, apa maksudmu? Dulu main belakang, sekarang terang-terangan. Buka topengnya. Emang kenapa kalau buka topeng? Kalau abang tersayang nggak diranjang kematian. Serahin perusahaan ke kamu. Apa aku mau sabar sama kamu bertahun-tahun? Tapi ya sudahlah. Lihat, kita punya. Shengyun Group itu target besar. Kamu, janda muda, di luar sana ngurusin perusahaan. Nggak aman itu. Kenapa enggak? Serahin sahamnya ke aku. Nanti aku bisa minta Master Zuo obatin kamu. Dan aku jamin kamu hidup enak selamanya. Hidup enak selamanya. Tapi kalau kamu nggak mau tanda tangan, Terus apa? jangan coba-coba. Atau kamu bakal nyesal kalau kamu nggak tanda tangan ini. Pas kamu butuh uang buat hidup, kamu bakal jual diri di klub malam. Oh, pasti banget kalau kamu mau ikut sama aku. Aku bisa jagain kamu dengan baik. Siapa yang kasih kamu nyali? Berani kurang ajar di depan mukaku. Pang Younger, aku udah muak sama kamu. Kalau kamu nggak lindungin dia, aku nggak bakal nahan diri. Dengerin, mundur dan tinggal nonton aja. Kalau nggak, kamu juga bakal kuhajar. Pang Yan Er, oke, kamu emang jago berantem. Tapi di depan Tuan Zuo, kamu bukan apa-apa. Aku peringatin kamu, jangan ikut campur. Kak, udah bulat keputusanmu? Kalau kamu tetap keras kepala, aku bakal suruh Tuan Zuo bikin kamu lebih nurut. Dengerin ya, urus urusan lo sendiri. Kakak, udah bikin keputusan belum? Kalau lo masih keras kepala, gue suruh Tuan Zuo patahin tulang-tulang lo. Gadis kecil, cuma latihan beberapa tahun, udah berani sok jagoan di depan gue. Banyak bacot. Yan Er, Cuma gaya doang. Lemah banget. Kakak, ini bedanya kekuatan yang sesungguhnya. berani loh. Karena lo mau pakai cara kasar. Kalau gitu, gue hancurin harga diri lo sampai habis. Sampai lo belajar tunduk dan nurut. Gue udah gak sabar mau nikmatin CEO Jiang Zhou yang cantik ini sendiri. Wah, nyolong perempuan di siang bolong. Preman zaman sekarang nggak ada kelasnya. Doh, pergi dari sini. Oh, ternyata lo. Gara-gara bocah ini, gue gagal dapetin transaksi alih saham. Pergi kemana? Lo pikir gue gembel? Tinggal nurut aja. Gue nggak terima perintah. Jadi itu kamu. Kalau bukan gara-gara bocah ini, gue udah dapet kesepakatan transfer saham itu. Hei, berhenti. Kira gue gembel? Disuruh datang, datang. Disuruh pergi, pergi. Enggak. Dan satu lagi, si ular rakus kabur makan buah. Kak Yun, ini dokter ajaib yang kamu ceritain. Dia kelihatan biasa aja ya. Biasa. Kalau Gimme, Pikachu, main Pokemon sama gue sekarang. Hah? Tuan. Masukin dia ke bola. Jin Tianxiong, lawan gue aja. Biarin Pika. Jangan dia. Lo mau nawar sama gue sekarang? Udah telat. Semuanya, satu persatu. Masukin semua ke dalam bola. Bolanya habis. hajar dia. Tusukan jarum. Tersegel. Ternyata dia petarung. Nggak nyangka, bocah semuda ini ternyata punya kemampuan beneran. Dia kayaknya udah capai level tenaga luar ya. Kirim lebih banyak orang. Lo kira Master Zuo itu siapa? Dia Master Tenaga Dalam. Lo pikir bisa gantiin dia gitu aja? Di samping Master Zuo, lo cuma sampah. Ganti orang. Emang lo pikir Master Zuo itu siapa? Dia itu Master Tenaga Dalam. Nggak bisa sembarangan ganti. Dibanding Master Zuo, lo cuma sampah. Doh, bawa Yun pergi. Sekarang, tenaga dalam kakek ini gila banget. Satu ronde aja, gue nggak kuat. Kau jangan nekat. Oke, lo duluan. Gue duluan. Gue paling benci cowok yang di siang bolong nindas perempuan. Kau
Hei, kepala lantai. Siapin piring buahnya. Bawa naik. Kepala lantai. Gue? Kepala lantai? Jaga mulut lo, bocah. Gue udah malang lintang puluhan tahun. Gak ada yang berani macem-macem sama gue. Mau cari mati, ha? Ayo, gue kabulin keinginan lo. Mau lagi? Ngomong dong. Gue pasti balik. Celuh, dia barusan nampar orang sampai terbang. Kak Yun, katanya dia itu dokter ajaib kan? Kok bisa? Kungfunya jago juga. Sejago apa? Kayaknya 3-4 lantai ke atas sana. Ditampar sampai melayang. Master tenaga dalam puncak. Itu udah level Grandmaster. Grandmaster semuda ini. Gila, luar biasa. Kemampuannya sehebat itu. Sehebat apa? Kira-kira 3 atau 4 lantai ke atas. Setinggi itu. Ditampar sampai mental. Master tenaga dalam sejati. Itu level Grandmaster. Grandmaster semuda itu. Luar biasa banget. Kedokteran dan ilmu bela diri itu saling berkaitan. Nona Song, manajer lobi ini jadi milikmu sekarang. Jin Tianxiong, selama ini kau terus mengincarku. Jangan kira aku nggak tahu. Aku menahan diri demi mendiang kakakmu. Nggak pernah melawan. Tapi hari ini kau udah kelewatan. Jadi jangan salahkan kalau aku nggak ampun. Enggak, tunggu. Kakak ipar, ampuni aku. Tolong ampuni aku. Udah gitu aja. Selesai. Beneran, dokter ajaib. Jadi tadi, kau mau macam-macam sama aku? Enggak. Bukannya kau maksa, Zion. Tanda tangan transfer saham. Aku nggak mau tanda tangan. Nggak mau. Nggak mau tanda tangan. Nah, sekarang aku mau kau. Ini adalah Sengyun Group milikmu. Perjanjian transfer seluruh saham. Tanda tangan. Sekarang, selagi aku masih baik hati, sekarang pergi. Ini semua surat pengalihan saham kamu di grup Sengyun. Tanda tangan. Sekarang, selagi aku masih baik, terus pergi. Apa-apaan? Ini perampokan. Terus kenapa? Tanda tangan nggak? Tanda tangan? Atau aku hancurin kamu? Cewek ini kejam banget. Iya. Aku tanda tangan. Masih di sini. Pergi. Tabib kecil, kayaknya kamu nolongin aku lagi. Jadi, gimana aku balas kebaikan kamu? Zion, bentar. Jangan terjang aku dulu dong. Aku butuh guru dulu. Master Chen, jadilah guruku dong. Buat apa? Aku nggak terima murid. Apalagi murid cewek yang cantik. Kenapa enggak? Cantik itu bikin masalah. Aku kayak Pikachu, bikin percikan listrik. Latihan langsung. Nggak pantas. Master, tolong terima aku jadi murid dong. Yang latihan langsung. Gak masalah, aku bisa tahan kok. Udah dong, Yan Er. Maaf ya soal itu. Sahabatku ini, dia terobsesi sama bela diri. Jangan dianggap ya. Bukannya kamu panggil. Aku buat ngobatin kamu. Kak Yun. Maaf soal sahabatku. Dia emang suka berantem. Biarin aja dia. Kamu manggil aku buat ngobatin kamu, kan? Yun. Kaki gede. Hah? Guru, Yun gimana keadaannya? Racun dingin, ditambah kaget. Udah menyebar. Keluar. Aku keluar dulu. Iya. Bukan buat anak kecil. Guru, kamu nggak bakal pakai cara itu buat nobatin Yun kan? Di novel kan? Emang gitu caranya. Pergi sana. Oke, aku pergi. Dia mikirin apa sih? Otak error.
Tahan ya. Aku mulai ya. Tabib, pelan-pelan dong. Tahan sebentar. Sakitnya bentar lagi hilang. Yun kesakitan banget sama pengobatan guru. Tabib, aku nggak kuat lagi. Tahan sebentar. Balik badan. Tiduran rata. Tiduran rata juga. Ya ampun. Ini terlalu gila banget sih. Dok, aku nggak kuat. Tahan aja. Balik badan. Tiduran. Tiduran juga. Ya ampun. Ini gila banget sih. Ngapain sih? Ayo pergi. Tuan, udah selesai di dalam? Udah, selesai. Capek banget. Jadi, Kak Yun, Dia datang. Topi aku mana? Masih di sini. Kak Yun, kamu nggak apa-apa? aku dengar kamu teriak-teriak di dalam. Teriak? Dokternya tadi lagi mau obatin aku. Sakit aja. Hah? Oh, cuma lagi diobatin toh. Emang kamu pikir apa? Dok. Tadi kamu bilang ada yang mau ditanya. Apa tuh? Aku mau tanya soal perkumpulan Tongtian. Perkumpulan Tongtian? Perkumpulan itu perusahaan terbesar di seluruh Jiangzhou. Bosnya Wu Tianyao punya mata di mana-mana. Dia yang nguasain bisnis di Jiangzhou. Semua keputusan dia yang tentuin. Semua perusahaan pengen gabung ke perkumpulan itu. Begitu masuk, artinya kamu udah sukses di Jiangzhou. Jadi, Bos Song, perusahaan kamu udah masuk belum? Tuan, kamu kan udah deket sama Kak Yun. Kenapa masih panggil bosong? Kami nggak deket. Kamu udah lihat semuanya. Nggak deket ya? Jadi Bos Song, perusahaan kamu udah gabung belum? Guru, kamu udah deket banget sama Yun. Kenapa masih manggil Direktur Song? Kami nggak deket. Kalian udah lihat badan masing-masing. Masa nggak deket? Udah dong. Gimana kalau kamu ikutin Yaner? Panggil aku Yun aja. Aku baru gabung Guild Tongtian tahun lalu. Kenapa? Kamu tertarik sama guild ini? Aku sih enggak. Istriku yang tertarik. Kupikir kita bikin anak. Jadi waktu aku datang, masa nggak bawa hadiah? Guru, kamu udah punya istri. Terus kenapa kamu sama Yun? Itu cuma pengobatan. Jangan ikut campur. Klan Su mau gabung Guild Tongtian, tapi modal kuat aja nggak cukup. Butuh produk unggulan yang bisa bikin ketua Wu beneran kagum. Resep yang kutulis. Ningkatin yin dan yang. Dan perpanjang umur. Resep ini bener-bener luar biasa. Kamu bahkan belum lihat. Kalau resep ini beneran, pasti bakal laris banget. Mata lo tajam. Tapi keluarga Su nggak punya kebun dan nggak ada herbal. Jadi gue mau ke Tongtian ngomong sama bosnya. Bener juga, cuma punya formula ini nggak cukup. Grup Shenyun kita punya pabrik herbal yang gede. Kita bisa kerjasama sama keluarga Su. Begitu kita kerjasama, keluarga Su punya Shenyun di belakang mereka. Jadi waktu lo ngomong sama Wu Tianyao, posisi lo jauh lebih kuat. Terus gue gimana? Gue lihat di buku kecil ini, banyak banget herbalnya. Dan tahu nggak, keluarga gue bisnis herbal. Biar gue yang supply herbalnya. Wah, kebetulan banget. Udah takdir kan? Puluhan toko Bai Cao Tang di Jiangzhou. Semua punya keluarga gue. Jadi maksud lo, gue dapet jackpot nih. Gue nggak perlu lagi. Guild Tongtian itu. Kalian berdua urus aja buat gue. Keluarga Su emang kecil, tapi dengan kita, grup Shenyun di belakang, ditambah Bai Cao Tang, itu cukup buat Wu Tianyao. Nemuin lo langsung. Sukor memang kecil, tapi dengan dukungan kita, grup Shenyun di belakangnya, ditambah Balai Baikao, itu cukup buat Wu Tianyao. Nemuin kamu langsung. Kalau gitu, aku cari sih Wu Tianyao. Dan tanya dia, apa istriku bisa gabung ke asosiasi mereka? Tunggu dulu, Wu Tianyao bukan orang sembarangan. Dan hubungan di asosiasi itu rumit banget. Kamu nggak sanggup. Tenang aja. Aku orangnya adil kok. Kalau dia adil, aku ajak bicara baik. Kalau enggak, aku hajar dia. Tuan, tolong jangan lengah, Tuan. Kamu memang bisa tampar Master Puncak Tenaga Dalam. Tapi asosiasi Tongtian punya seorang Grandmaster di pihak mereka. Gimana kalau aku ikut kamu? Kebetulan juga pertemuan Tongtian udah dekat. Awalnya aku nggak enak badan,
Tapi sekarang udah mendingan. Aku ikut sama kamu. Dengan gitu, waktu kamu ngomong sama Tian Yao, aku bisa bantu juga. Aku ikut juga. Aku ganti baju dulu. Gala Tahunan Expo Tongtian. Hai, Pak Zhang. Saya Suwan dari Su Group. Ini produk obat baru kami. Bisa tolong dilihat dulu dan kerjasama dengan kami. So Group, kalian bahkan belum gabung ke Giok Tongtian kan? Cari yang lain aja deh. Maaf, mengganggu. Pak Liu, saya Su. Cari deal aja, susah banget. Apalagi gabung Giok Tongtian. Si Chan Luo itu, sok janji bisa ngurus semuanya. Iya, mimpi aja. Pak Liu, ini Su. Bisnis aja susah gini. Apalagi gabung Giok Tongtian. Si Chan Luo itu sok-sokan bilang dia bisa urus semuanya. Mimpi kali. Nona Su, tadi aku lihat kamu di luar cari mitra bisnis kan? Siapa kamu? Siapa aku nggak penting. Yang penting aku bisa bantu kamu. Kamu ditolak tadi. Aku lihat semuanya. Kasian banget ya. Kamu gila ya? Sana periksa ke dokter. Berhenti jijik-jikikin. Gila atau enggak? Nanti kita bahas. Kenalkan dulu deh. Nama gua Zhou Pengli. Kalau Nona Su mau minum bareng sama aku, terus naik ke atas, kenalan lebih dekat. Urusan bisnis kamu itu, semua aku yang urus. Zhou Lipeng, kamu gak punya malu ya? Jangan buang waktu aku. Pertama, nama gue Zhou Pengli. Kedua, gue kesini buat urusan bisnis. Di tempat kayak gini, lo butuh koneksi. Kalau enggak, lo cuma ngemis doang. Gue mau bantu lo. Itu hari keberuntungan lo. Lepasin tangan lo dari gue. Wan Hao, ada apa ini? Hey bro, siang-siang bolong gini, lo kasar sama perempuan. Cowok macam apa lo? Terakhir, si Chan Luo ngancurin kesempatan gue. Kali ini, Kalau gue bisa bantu Wan Hao, dia pasti berterima kasih banget. Lo siapa? Jangan ikut campur urusan gue. Gue kenalin diri dulu. Gue pewaris keluarga He, He Mingjun. Dulu, gue di luar negeri. Baru balik belum lama. Yuk, kenalan. Pewaris keluarga He? Nggak pernah dengar. Minggir loh, jangan ganggu urusan gue sama Nona Su. Pewaris keluarga He? Nggak pernah dengar. Pergi sana. Jangan ganggu urusan gue sama Nona Su. Hey bro, santai aja ya. Wan Hao nggak mau kerja sama lo. Jaga sikap lo. Jauhi dia. Lo siapa sih? Mau bikin ribut di sini? Nyah dari sini. Kalau enggak, keluarga He lo bakal lenyap dari Jiangzhou. Lo mabuk ya? Gue udah kasih muka, hah? Gue kasih tahu lo. Berani ganggu Wan Hao lagi, lo hadapin gue dulu. Kalau enggak, gue pengen lihat gimana lo mau hapus keluarga kami dari peta. Siapa tuh berani lawan Tuan Muda Zhou? Kayaknya pewaris keluarga He. Katanya dia di luar negeri bertahun-tahun. Baru balik. Keluarga He itu kelas atas di Giok Tongtian. Di Jiangzhou, posisi mereka cukup tinggi. Tapi soal Giok Tongtian sama keluarga Zhou, klan teratas. Jauh banget bedanya. Tetua keluarga Zhou sama ketua Wu itu akrab banget. Zhou Pengli ini pewaris keluarga Zhou. Dijuluki Raja Iblis. Yang berani macem-macem. Gak ada yang nasibnya bener. Kamu Tuan Muda Zhou? Tuan Zhou, maaf. Saya nggak tahu itu Anda. Terus gimana? Udah selesai jadi jagoan? Ayo, setel musiknya. Lanjut dansa. Sial. Kenapa harus si Zhou Pengli ini? Raja Iblis sialan? Nggak bisa. Tuan Hao bisa dicuekin. Tapi Zhou Pengli nggak boleh dilawan. Atau seluruh keluarga He ikut hancur bareng gue. Wan Hao, Tuan Muda Zhou cuma minta kamu naik. Ngobrol bisnis. Pergi aja ya. Kita nggak bisa lawan keluarga Zhou. Wan Hao, Tuan Muda Zhou, dia cuma minta kamu naik buat ngobrol bisnis. Pergi aja. Kita nggak bisa macem-macem sama keluarga Zhou. Kalau kamu nggak berani lawan Tuan Muda Zhou, jangan ikut campur hidupku. Aku ini mikirin kamu tahu, Wan Hao. Lagian,
Cuma ngobrol di atas doang kok. Terus kenapa? Nggak bakal mati. Ngobrol bisnis di atas. Kamu tahu apa yang dia beneran mau? Berhenti ngulur waktu. Ikut aku ke atas. Kamu nggak rugi. Aku sibuk. Gak ada waktu buat kamu. Mau kemana kamu? Kamu harus ikut. Mau nggak mau? Jangan sentuh aku. Lepasin. Teriak aja. Teriak sepuas kamu. Nggak ada yang datang. Jangan bergerak. Kamu udah bayar buat lulurnya. Sini kasih. Kamu oke? Ngapain kamu di sini? Aku mau ngajak kamu keluar. Buat lulur bareng. Seharian tuh, cuma kerjain hal jorok kotor gitu. Aku harus ngilangin kutukanku, oke? Ini serius, ngerti nggak? Dulu aku pikir cowok ini nyebelin, tapi sekarang pas lihat dia, aku tenang banget. Ngapain kesini? Aku mau ajak kamu pergi mandi. Selalu aja sama hal jorok kayak gini. Aku harus patahin kutukanku. Ini serius, oke? Dulu aku pikir cowok ini nyebelin, tapi sekarang lihat dia, aku merasa aman. Qianluo, kamu gila. Tahu nggak kamu mukul siapa? Cewek yang nggak bisa aku selamatin. Qianluo juga nggak bisa. Karena kamu mukul Tuan Muda Zhou. Wah, pas banget. Qianluo, Kamu tamat. Kamu besar bareng istriku. Teman kecil. Kamu cuma nonton dia berdiri di sini. Didorong-dorong. Berani nampar aku. Aku hancurin kamu. Siapa dia? Dia pewaris keluarga Zhou. Zhou Pengli. Zhou Lipeng. Kamu yang tadi aku pukul. Namaku Zhou Pengli. Di Jiangzhou, nggak ada yang berani nyentuh gue. Lo yang pertama. Hajar dia. Berhenti! Ada apa? Bajingan ini godain istri gue. Jadi gue hajar dia. Bagus. Hei Nyonya. Nyonya? Benar, Qianluo itu tuan gue. Jadi otomatis lo nyonya gue. Tuan, nyonyanya cantik banget ya tuan. Pantesan waktu sama Kak Yun, lo bisa tahan. Cowok ini pasti main sama Song Ji-yun. Nona Tang juga. Kenapa lo pikir cowok ini jadi tuan sekarang? Song Ji-yun, Tang Yan, kalian berdua belain pecundang ini. Tuan Zhou, Tuan Jen, gue ikut. Gue juga. Song Ziyun, Tang Yan, kalian mau lindungi orang ini. Tuan Muda Zhou, Tuan Jen, aku ikut. Aku juga. Hitung aku. sial, orang kampung ini. Kok bisa seberuntung itu? Bahkan Nona Song dan Nona Tang belain dia. Nggak bisa. Aku nggak bakal biarin. Lolos gampang hari ini. Qianluo, lihat ulah yang kamu buat. Semua orang sampai minta tolong. Kamu nggak malu? Cepat berlutut sekarang dan minta maaf ke Tuan Muda Zhou. Nggak malu. Qianluo yang nolongin aku. Bukan urusanmu. Wan Hao, kamu gila ya? Dia nggak nolongin kamu. Dia bikin masalah gede. Dengerin. Pewaris Zhou bukan orang sembarangan. Kalau dia bertindak, nggak ada yang bisa nolong kamu. Aku nggak mau. Kamu udah puas mukul dia? Pukul aku. Kamu tamat. Biar ku tunjukin. Rasanya kena murka dia. Kok bisa kebakaran? Oke. Kalian mau selamatin dia. Malam ini datang ke kamar gue dan layanin gue dengan baik. Kalau enggak, bocah brengsek ini nggak bakal selamat sampai pagi. Si Zhou ini mulutnya gede banget. Song Ziyun itu di Jiangzhou terkenal sebagai ketua yang cantik. Nona Tang juga cantik luar biasa. Mereka layanin kamu. Beruntung banget loh. Tuan Muda Zhou emang punya kuasa buat minta itu. Direktur Song dan Nona Tang di Jiangzhou bukan sembarangan. Tapi dibandingin keluarga Zhou, mereka masih kalah. Zhou Pengli, jangan keterlaluan. Emang kenapa kalau iya? Lagian, nama gue Zhou Pengli. Kayaknya mereka lupa tuh. Emang kenapa kalau lupa? Oh, gue inget. Kalau kalian berdua nggak datang malam ini, gue bikin bocah ini lenyap dari muka bumi. Loh,
sekarang juga. Di sini, berlutut, dan minta maaf sama istri gue. Lihat apa lo? Cepat hajar dia. Liatin apa, ha? Cepat abisin dia. Apa Sial, orang kampung ini jago banget. Ya ampun, dia jago berantem. Keren banget. Pantesan Bosong sama Nonatang dukung dia. Penampilan emang bisa nipu ya. Nyonya, tadi takut ya? Tenang aja. Anak gua kecil gini, nggak bisa apa-apain, Tuan. Dia emang tangguh. Chen Luo itu tunangan aku. Kok ada cewek lain yang lebih kenal dia daripada aku? Jadi lo juga jago berantem. Dengerin, gue pewaris keluarga Zhou. Lo nggak bisa macem-macem sama Zhou. Emang master keluarga Zhou loh. Bisa gosokin badan kayak gue. Keluarga gue punya bisnis pemandian. Terbesar di Guild Tongtian. Kekuatan besar. Banyak banget master di klan kami. Bahkan ada Grandmaster. Pemandian. Sehebat apapun lo, bisa lawan Grandmaster. Grandmaster lo datang ke sini, tetap tiduran di depan gue. Gue gosokin dia. Ngerti nggak? Hei, cantik, lo gangguin istri gue, hah? Gak bisa jaga tangan lo ya? Loh. Punyaku. Dia potong. Udah hilang. Hilang. Dia apain sih, Zhou? Kayaknya burung si Zhou udah habis tamat. Dia nggak bisa sentuh cewek lagi. Orang itu brutal banget. Dia nggak takut sama keluarga Zhou. Sial, beraninya orang kampung itu. Siapa yang berani nyakitin anakku? Ayah, tolong aku. Tolong. Nah, Kamu nggak apa? pacingan itu, dia potong burungku. Aku Kayaknya aku udah jadi Kasim sekarang. Apa? Brengsek. Berani kau putusin garis keturunanku? Gue nggak peduli lo siapa. Gue hancurin lo hari ini. Kayaknya aku udah dikebiri. Apa? Brengsek. Berani kau putus garis keturunan Zhou. Nggak peduli siapa kau. Hari ini, kau akan kuhancurkan. Nggak nyangka, kepala klan Zhou datang sendiri. Anaknya dibikin mandul gitu. Ya pasti dateng lah. Gila kalau dia nggak dateng. Anak itu dalam masalah besar. Lihat ke sana, di belakang Tuan Zhou. Itu tetua kui. Mantap. Bahkan Grandmaster Zhou, tetua kui, ada di sini. Chen Luo. Oh, Chen Luo. Kau udah tamat, Tuan Zhou. Anak ini keterlaluan. Habisi dia sekarang. He Mingjun, kau rendahan. Wan Hao, kenapa kau nggak ngerti? Chen Luo cari gara-gara sama Zhou. Dia nggak bakal selamat. Mending kau jauhi dia. Kecuali kau mau keluarga Su ikut kena. Kau mencicikan. Kau bukan siapa-siapa. Tetua kui. Lumpuhkan bocah ini. Sekarang juga. Pak Zhou, ini bukan soal Chen Luo. Tolong lepasin dia. Lo siapa sih? Pak Zhou, anak lo yang mulai duluan. Dia yang provokasi kita duluan. Mendingan kita sudahin aja. Biaya rumah sakit anak lo, gue yang tanggung. Di mana? Lo yang tanggung? Song Ziyun. Lo terlalu tinggi nanggap diri lo sendiri. Cuma gara-gara lo sukses. Dikit 2 tahun belakangan ini. Lo pikir bisa ngelawan keluarga Zhou? Kalau gitu, tambahin keluarga Tang gimana? Nggak ada yang bisa nolong lo hari ini. Banyak bacot. Gue yang bikin gigi anak lo rontok. Gak terima. Lo rontokin punya lo juga. Kalian bisa samaan. Lo, bocah, lo mati. Bocah, jangan kebanyakan nyali, nak. Namanya juga anak muda. Harus punya nyali dong. Apa? Bisa belah diri dikit. Lo pikir gak ada yang bisa nyentuh lo? Gue adalah Grandmaster Hunyuan, Lin Kui. Kalau lo gak mau menderita, gue saranin lo lumpuhin diri lo sendiri. Dan sekarang juga berlutut minta ampun. Grandmaster Hunyuan? Latihan di taman mana, Pak Tua? Kakek, jangan keluar. Nipu orang gini dong ya. Sombong. Sombong. Chen Luo, menghindar. Cepat. Guru, awas. Nggak mungkin. Kemampuan Chen Luo enggak cukup buat ngalahin Pak Zhou.
Kamu sebenarnya siapa? Tukang gosok badan. Ini beneran. Itu Grandmaster Kui. Pak Kui, gitu aja. Ditepis mental. Grandmaster kok nggak punya harga diri? Gila banget. Bener-bener gila. Kok bisa kayak gitu? Ya ampun, aku tahu guru itu kuat. Tapi Nggak nyangka, sekuat ini. satu tamparan bikin Grandmaster mental. Itu bukan cuma 3 atau 4 lantai tingginya tahu? dia ternyata sekuat itu. Ini Grandmaster. Dipukul aja nggak kuat. Kayak Master Zuo sebelumnya. Bukannya mau hancurin gue. Ayo. Pukul gue. Hei, jangan macam-macam. Gue kasih tahu ya. Ini wilayah Guild Tongtian. Gue sama Ketua Wu udah lama kenal. Lo sentuh gue. Sama aja nampar muka Wu. Seluruh Guild Tongtian gak bakal biarin lo. Cian Luo, lo denger tuh. Ini wilayahnya Guild Tongtian. Sekuat apapun lo, nggak bakal menang lawan Pak Wu. Mending lo berlutut dan minta maaf ke Tuan Zhou. Lo Gue udah muak sama lo dari tadi. Gue nggak baik-baik lagi. Guild Tongtian, hah? Mereka emang yang lagi gue cari. Kalau dia main bener, aman. Tapi kalau enggak, gue bakal bikin mereka lenyap dari Jiangzhou. Guild Tongtian kan? Emang mereka yang gue cari. Kalau dia main adil, oke, beres. Tapi kalau enggak, gue bakal bikin mereka lenyap dari Jiangzhou. Omong besar, hah? Coba gue lihat siapa yang berani hapus Guild Tongtian dari peta Jiangzhou. Ketua Wu. Ketua Wu, Anda datang. Tolong bantu saya. Bajingan ini datang ke guild kita dan bikin onar. Dan dia lukai anak saya. Dia mau bunuh saya. Dia nggak ada hormat sama Anda. Atau Guild Tongtian. Sama sekali. Anak muda, kamu yang bilang mau hapus guild gue dari peta. Ya, itu gue. Di Jiangzhou, nggak ada yang berani ngomong gitu ke gue. Ketua Wu, Chen Luo nggak bermaksud gitu. Dia nggak cari masalah. Zhou Lipeng ngejelekin saya di depan umum. Chen Luo turun tangan buat ngomongin saya. Bener. Zhou Lipeng ngomong jorok. Dia niatnya jelek. Betul. Dia masih untung. Ketua Wu, jangan cuma dengerin omongan keluarga Zhou aja. Chang Hao, apa yang terjadi? Saya nggak salah, Pak. Anak saya cuma mau ngomongin bisnis sama Nona Su. Tapi Nona Su ini sok jual mahal, malah nyuruh berandal. Ini mukul anak saya. Betul. Ketua Wu, saya cuma mau ngobrol sama Nona Su soal bisnis. Ngobrol bisnis. Grepe-grepe orang itu ngobrol bisnis. Bisnis perlu kamar segala buat itu. Semua orang di lobi pada lihat semua. Mereka bisa jadi saksi. Ketua Wu, saya juga lihat. Saya lihat, Pak. Coba ceritain apa yang terjadi. Jadi, itu Tuan udah mau ngomongin bisnis sama Suan. Terus berandal ini cuma gara-gara bisa berantem. Langsung Cabut buah zakar. Si Joe. Jadi ceritanya gini. Si Joe muda, mau berurusan sama Suan, anak ini. Cuma gara-gara jago berantem. terus dia. Nyopot paksa. Kalung si Joe. Hei Mingjun, kenapa lo banyak bohongnya? Loh, nggak punya malu ya? Gue cuma ngomong fakta. Pokoknya hari ini Chen Luo nggak bakal lolos. Soal Suan Hao, gue punya cara sendiri buat bikin dia nempel sendiri ke gue. Cukup. Zhou, Chang Hao, kelakuan anak lo sehari-hari. Gue udah denger 1-2 hal. Nggak ada asap kalau nggak ada api. Sebaiknya lo pulang dan renungin ini baik-baik. Pulang sana dan benerin kelakuan anak lo. Tapi ketua, iya, ketua benar. Saya pulang dan saya benerin anak saya. Tapi anak ini... Anak muda. Gue paham ada alasannya. Tapi lo di wilayah Guild Tongtian gue nyakitin orang di sini. Itu sama aja nampar muka gue. Terus kenapa? Boleh? Gue ampuni dia. Tapi ada syaratnya. Bayar keluarga Zhou buat biaya pengobatan. Terus minta maaf ke keluarga Zhou. Baru kita anggap lunas. Chen Luo, terima aja. Chen Luo, Ketua Zhou udah adil banget. Kamu bikin kaki anaknya lumpuh. Dia cuma minta maaf. Sama biaya obat. Itu udah lebih dari adil. Karena kamu kelihatan kayak orang yang cukup baik. Gue kasih tahu ya. Soal masalah ini, kita bisa omongin baik-baik. Tapi bajingan ini gangguin istri gue. Kalau gue nggak datang, dia bakal seenaknya sama dia. Terus, lo mau apa? Gue bakal bikin bicingan ini Seumur hidup. Di sisa hidupnya yang menyedihkan, nggak bisa tegak lagi selamanya. Apa?
Orang ini gila. Dia nantangin ketua zoo. Ini namanya gali kubur sendiri. Wah, Chen Luo, kamu yang minta ini. Tuhan pun gak bisa nolong kamu. Baiklah, kamu pilih jalan yang susah. Kalau gitu, Pikir baik-baik dulu sebelum lo lanjutin. Kalau gitu, pikir baik-baik sebelum ngomong lagi. Atau kamu tanggung akibatnya. maksudnya apa? Setiap hari, hujan, titik Tianshu dan Shihaimu. 2 titik itu. Sakit kan? 10 tahun, luka tersembunyi. Nahan kekuatanmu. Gak bisa nembus sama sekali. Sampai sini. Lihat, Aku udah ngomong segini. Oke, sayang. luka tersembunyi ini. Hampir nggak ada yang tahu. Aku udah datengin semua tabib. Nggak ada yang bisa. Anak ini langsung tahu semuanya. Kamu ikut aku. Ada ranjang di atas. Chen Luo, jangan pergi. Kamu bisa mati, Tuan. Ayo, kita lawan dia. Tambah 1 ronde lagi. Udah selesai. Anak ini berani ngelawan ketua. Mati dia. Tuh kan, makanya jangan sombong kayak gitu. Chen Luo, coba halangin aku. Sekarang, ngejar Wan Hao. Kamu beneran bisa nyembuhin penyakitku. Gue kasih tahu ya. Kalau lo berani nipu gue bikin lo menderita. Bro, bunuh orang itu pidana. Lo gila ya? Kalau gue mau bunuh lo, udah gue lakuin di bawah tadi. Udah cukup. Duduk sini. Buka baju. Ayo cepat. Gosok kering gitu aja. Nggak pakai air atau apa? Banyak mau banget sih. Udah selesai. Berdiri. Coba gerakin. Baiklah. Bangun. Coba gerakin. Luka lama ini cuma kita tinggi yang bisa nyembuhin. Mungkinkah? Hebat. Luar biasa. Bangun. Pakai bajumu. Nanti aku tulisin resep buat kamu. Kultivasimu pasti gampang nembus level. Terima kasih, Tabib. Terima kasih, Tuan Chen. Maaf atas kelancangan tadi. Nggak masalah. Aku bantu bukan gratis. Suanyu di bawah. Dia istriku. Dia mau gabung ke guyotmu. Tolong urus ya. Tenang aja, Tuan Chen. Mulai sekarang, Anda bagaikan penyelamat. Bagi saya, Tuan Wu. Biasa aja. Serahin semua ke saya. Tentu saja, saya nggak akan langgar aturan Anda. Produknya udah siap semua. Dan ke depannya, saya akan kerjasama dengan Kelentang dan Song dalam kesepakatan besar. Jadi, pikirin sendiri ya. Jangan gitu, Tuan Chen. Bahkan tanpa semua itu pun, aturan bisa diatur kok. Cukup. Ayo pergi. Sekarang kita punya orang sehebat ini. Aku harus melakukan grup Su. Kayak bangsawan mulai sekarang. Wan Hao, menurutku, Chen Luo udah dibunuh sama ketua Wu. Tapi tenang aja. Nanti, aku bakal minta tolong ke ketua. Kamu pasti aman. Minggat. Kok dia balik? Chen Luo, kamu nggak apa-apa? Aku belum habisin kamu loh. Kenapa aku nggak baik-baik aja? Apa? Kok Chen Luo nggak dihabisi sama ketua Wu? Ketua, Anda udah naik buat habisin bocah itu. Kok bisa? Ketua. Anda. Kenapa mukul saya? Rasain tuh. Dasar buta. Bodoh banget. Mulai detik ini, keluarga Zhou dikeluarkan dari persekutuan. Sita semua aset Zhou yang ada di persekutuan. Dan lagi, aku, Wu Tianyao, akan sendiri blacklist keluarga Zhou. Siapapun yang berani kerjasama dengan Zhou berurusan dengan Wu Tianyao. Paham? Apa? Ketua. Tapi kenapa? Ayah. Ada apa ini sebenarnya? Mana aku tahu. Penjaga. Seret 2 orang. Buta ini. Keluar. Ketua, tolong. Ini salah paham, Pak. Lepaskan tangan kotor kalian. Pak, aku bisa jalan sendiri. Ayah. Ini bukan rencananya. Seret dia keluar, Ketua. Tunggu, salah orang, Pak. Lepas tangan kotor lo dari gue. Ketua, Gue bisa jalan sendiri. Ayah. Ini bukan rencananya.
saya umumkan kami mengundang grup Su untuk bergabung di Tongtian Chamber dan menjadi perusahaan inti Dewan Direksi. Nona Su, ada yang kamu butuhkan lagi? Tinggal bilang aja. Aku serius. Pria kecil ini ternyata punya banyak banget akal. Tuan, tadi keren banget. Ngapain masih nunggu? Kira-kira nanti pulang, ibu mertua bakal masakin sesuatu buat hadiah kecil nggak ya? Gimana caranya kamu lakuin itu? Lihat aku, capek banget. Jadi malam ini, kita bisa. Ada orang di sini. Keluarga tercinta dan teman-teman semua, mari kita doakan pengantin pria Chen Luo dan pengantin wanita Suwan cepat punya momongan dan bersama seumur hidup. Siapa yang minta doa lo? Siapa yang nanya? Keluarga He. Kena. Blacklist dari Guild Tongtian. Ketua Wu. Jangan, Ketua Wu. Penjaga, saat dia keluar. Ketua Wu. Abang Chan. Aku juga bisa gosok. Nona Su, puas. Kerja bagus. Ini buat kamu. Jaga bicaramu sama Pak U. Terima kasih Pak U. Nona Su, jangan makasih aku. Kamu harusnya makasih. Pak Chen. Orang ini, aku mulai suka sama dia. Nona Su. Pak Chen. Kalau udah selesai, aku duluan. Silahkan, Pak U. Ambil. Nona Su, saya dari grup Yong'an. Wu Youcai, ini kartu nama saya. Semoga bisa kerjasama dengan grup Su lebih banyak ke depannya. Nona Su, saya Chang Yun dari grup Hongqing. Senang bertemu Anda. Pak Chen, aku baru buka spa. Datang gosok badan di sana. Nona Su, ini kartu perusahaan kami. Ini kartu saya. Nona Su, Ini kartu saya. Lari, ada kebakaran. Jangan diem aja. Lari. Lari, ada kebakaran. Jangan diem aja. Ayo, lari. Senal banget gitu. Kalian capek gini? Lihat kemana kamu? Nggak ngeliat kok. Aku juga ngos-ngosan. Enggak apa. Ngeliat bukan dosa kok. Xiao Luo, lihat aja sepuasnya. Kalau aku, Sifu, aku boleh lihat juga. Naikin lagi tuh. Kalian berdua mau cari ribut? Ya udah, kalau nggak kuat, biar aku pegang sekali. Terus kamu menang. Kamu... Oke, ayo pulang. Pegang di rumah aja. Masih siang loh. Ngapain pulang sekarang? Sifu, kapan kamu mau ajarin aku kungfu? Dari jarak dekat ya. Nggak apa-apa, aku kuat kok. Jaga omonganmu, Xiao Luo. Dadah, aku rasanya agak gak enak. Nggak tahu, bisa nggak kamu ke rumahku, periksain aku? Kali ini, nggak ada yang ganggu kita. Song Ziyun, kamu kan sahabatku. Aku ini apa buatmu? Kamu rebut cowokku ya? Aku cuma minta dia cek kesehatanku. Kenapa sih kamu lebay gitu? Chen Luo. Ayo, pergi. Sekarang juga. Detik ini, kita nikah, bikin anak. Ayo lakukan. Tunggu dulu. Sini. Udah 2026. Dan aku masih belum bisa sentuh. Ayo.
Tim produksi. Produser eksekutif Sun Liang Wei. Produser Zhang Dengli. Manajer produksi unit Meng Dai Chin. Produser lapangan Chin Liang. Wu Meng Yun. Tim editing. Editor utama Tim pencahayaan. Direktur pencahayaan Han Tao. Asisten pencahayaan Han Wenggang. Deng Chengshu, Wang Zeng. Departemen Seni, Li Direktur Seni Li Yanhui. Properti lapangan Liu Suming. Zhang Chongxiang. Penata sep Xiao Guofei. Pengemudi Huang Kunpeng, Xie Gang Li, Liang Wenlong, Sun Changbao, Wang Sihai, Jin Liang, Li Hao, Zhang Hao.